Kalau kita pedagang atau bisnismen, kayaknya hidup kita belum lengkap kalau misalnya kita belum pernah ke Canton Fair. Saya sendiri sudah 2 kali ke Canton Fair dan masih kepengen pergi lagi. Nah, apa itu Canton Fair dan kenapa kita wajib datang ke sana? Ikuti video ini sampai selesai. Canton Fair diadakan oleh Kementerian Dagang China. Yang pertama kali diadakan tahun 1957. Dan per 2023 ini sudah diadakan sebanyak 133 kali. Memang sempat waktu COVID diadakan secara online, tetapi sekarang sudah bisa dikunjungi secara fisik. Canton Fair diadakan di kota Guangzhou, Provinsi Guangdong di selatan China. Dan di dalam kota Guangzhou itu ada satu area namanya Pachou Complex. Disitulah tempat Canton Fair berada. Dan Pachou Complex ini terdiri dari 4 hall atau 4 gedung besar. Diadakan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada saat musim semi atau sekitar bulan April-Mei dan juga musim gugur sekitar bulan Oktober-November. 1 kali pengadaan itu dalam 2 minggu berturut-turut. Memang ada 3 fase. Fase pertama diadakan selama 5 hari, kemudian break 3 hari, fase kedua 5 hari lagi, break 3 hari, baru yang terakhir fase 3. Nah, kenapa sampai ada 3 fase? Karena sangat-sangat banyak yang berpameran di sana, sehingga dikelompokkan menjadi beberapa industri dibagi menjadi 3 fase. Luas area pameran Canton Fair ini sebesar 1,1 juta meter persegi. Tetapi pada saat break COVID kemarin, mereka mencoba untuk expand, menambah 1 hall baru yaitu Hall D, sehingga saat ini luas pamerannya adalah 1,6 juta meter persegi. Supaya dapat gambaran seberapa besar sih 1,6 juta meter persegi, bayangkan Plaza Indonesia yang ada di Jakarta. Luas area belanja Plaza Indonesia itu sebesar 100.000 meter persegi. Jadi Canton Fair ini 16 kali lipat daripada Plaza Indonesia. Jadi bisa kebayang ya seberapa besarnya. Di perhelatan terakhir, ada 35.000 vendor yang membuka booth di Canton Fair. Dan acara tersebut didatangi oleh 200.000 pengunjung dari 200 negara. Dan dari info yang saya dapatkan, ada perputaran uang sebesar 60 miliar US dollar dalam 1 tahun pengadaan Canton Fair, atau kalau dirupiahkan sekitar 900 triliun rupiah. Dan inilah yang mengakibatkan Canton Fair menjadi pameran terbesar di dunia. Ada 4 alasan kenapa kita harus datang ke Canton Fair. Yang pertama, kita sebagai pedagang atau bisnismen tentunya kita ingin mendapatkan barang dari sumber pertama atau pabrikan langsung, sehingga kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah ataupun dengan kualitas yang lebih bagus. Kita juga ingin mendapatkan opsi mungkin dari beberapa pabrik, sehingga dengan datang ke Canton Fair, kita bisa langsung mendapatkan beberapa sumber di saat yang sama tanpa harus berkeliling-keliling lagi. Alasan berikutnya, Canton Fair ini kan banyak sekali pabrik yang ikut pameran. Sehingga mereka akan mencoba bersaing menunjukkan kualitas terbaik, teknologi terbaru, desain terbaru mungkin, atau ada inovasi-inovasi terbaru lainnya. Sehingga kalau kita datang ke sana, otomatis kita akan melihat apa sih perkembangan teknologi atau apakah ada inovasi baru dari industri yang sedang kita geluti. Alasan ketiga, kita sebagai pengusaha juga sangat senang sekali bernetworking. Betul ya? Sehingga Canton Fair ini membuka peluang untuk networking baik sesama pengusaha dari Indonesia ataupun pengusaha dari luar negeri. Bayangkan ada 200 negara yang berkumpul pada saat waktu yang sama. Bisa jadi kita saat ini belum ada niatan berbisnis ke negara tersebut. Tetapi who knows, someday bisnis kita membesar sehingga kita membutuhkan partner dari luar. Dan Canton Fair itu menyatukan semua pedagang dari seluruh dunia. Alasan terakhir ini sebenarnya tidak harus nunggu Canton Fair. Tetapi karena Canton Fair diadakan di kota Guangzhou, sehingga waktu kita datang ke sana, kita bisa sekalian datang ke pusat grosir yang ada di kota Guangzhou. Karena kota Guangzhou ini salah satu kota terbesar di China ya. Sehingga banyak sekali pusat-pusat grosir. Sewaktu saya datang terakhir ke sana, saya pernah ke satu mall, anggap kayak mall gitu, yang isinya satu gedung itu pakaian dalam semua. Nah, apakah cuma ada pakaian dalam? Enggak juga. Sebelah-sebelahnya banyak pakaian wanita, ada yang khusus wedding dress, ada yang otomotif, memang beda tempat ya. Tapi ada otomotif, mainan, elektronik, hampir semua barang itu ada pusat grosirnya di Guangzhou.
Jadi sayang sekali kalau misalnya kita udah terlanjur datang ke Canton Fair, ke kota Guangzhou, kita tidak mampir ke pusat-pusat grosir lainnya ini. Nah, list lengkapnya coba cek di deskripsi di bawah. Saya sertakan link sebuah halaman website yang lengkap sekali tentang alamat-alamat pusat grosir ini dan barang-barang apa saja yang bisa ditemukan. Cek di deskripsi di bawah. Sekarang kita udah tahu kenapa kita harus datang. Sekarang kita udah memutuskan, oke bro, saya mau datang nih. Kira-kira hal-hal apa saja yang harus saya siapkan untuk datang ke Canton Fair? Nah, seperti saya bilang tadi di awal, bahwa Canton Fair ini kan ada 3 fase. Kalau memang kita mau datang ke semua, ya boleh-boleh aja. Tetapi kita harus menghabiskan waktu 2 minggu di Guangzhou. Buat beberapa orang mungkin tidak ideal. Mungkin ada yang hanya pergi 7 hari saja bisa meluangkan waktu. Saran saya, ini sekali lagi ya saran saya karena ini yang saya lakukan, saya datang di tengah-tengah. Artinya apa? Saya coba cek jadwal dulu, fase 1 ada industri apa, fase 2 ada industri apa, atau fase 3 ada industri apa. Misalnya saya tertarik dengan fase 1 dan fase 2, maka saya datang di 2 hari fase 1 terakhir. Terus kemudian kan break 3 hari, saya bisa keliling ke tempat-tempat lain, kemudian 2 hari lagi yang awal fase kedua. Sehingga apa? Saya bisa mendapatkan 2 fase dalam sekali kepergian. Oke bro, masalahnya kita kan nggak tahu nih fase 1, 2, 3 itu isinya industrinya apa aja. Nah tenang, saya udah sertakan di deskripsi di bawah ada satu link website yang menyertakan lengkap fase 1, 2, dan 3 itu isinya industri apa saja. Cuma sebagai gambaran untuk Oktober 2023 ini fase 1 itu kebanyakan mesin. Jadi mesin-mesin industri, mesin otomasi dan segala macam. Sedangkan fase 2 itu kebanyakan barang-barang rumah tangga. Jadi kebutuhan dapur, kebutuhan kebersihan, ada mainan itu adanya di fase 2. Dan fase 3 itu kebanyakan personal care yang nempel di badan. Jadi seperti pasta gigi, kemudian sikat gigi gitu ya. Dan juga ada pakaian, sportswear, menswear, dan segala macam. Jadi bisa dicek di link di bawah untuk list lengkapnya fase 1, 2, 3 isi apa saja. Setelah kita tahu fase 1, 2, dan 3 dan kita memutuskan kita mau pergi ke jadwal yang mana, kita langsung sesegera mungkin untuk mendapatkan badge sebagai buyer dari Canton Fair. Untuk linknya juga ada di deskripsi. Jadi kali ini video ini akan sangat banyak link-link yang saya sertakan di deskripsi. Jadi pastikan cek di deskripsi ya. Setelah ada pendaftaran, kita klik aja di sana, kemudian kita isi data lengkap, kemudian nanti kita akan menerima email bahwa kita sudah terdaftar. Setelah terdaftar bagaimana? Sewaktu di Canton Fair ada meja registrasi dan nanti kita akan mendapatkan badge seperti yang terlihat di video saat ini. Kemudian selanjutnya kita harus ngecek juga harga tiket dan harga hotel. Nah untuk tiket kita bisa memanfaatkan Google Flight. Ketik aja di Google Flight gitu ya, nanti akan keluar websitenya Google untuk flight. Tetapi kita hanya ngecek aja bahwa kira-kira kita berangkatnya dari mana. Jadi kita bisa nanti membelinya lewat Traveloka atau tiket.com, terserah Anda. Nah untuk hotel saya sarankan menggunakan Agoda. Kenapa Agoda? Karena di Agoda ada beberapa hotel itu yang memiliki fitur bisa di-cancel kalau misalnya kita batal pergi. Loh kok bisa batal pergi? Bisa saja karena apa? Kemungkinan visa kita ketolak. Bisa aja kan? Nah kalau di Agoda otomatis kita bisa meng-cancelnya dan uangnya kembali. Atau pilih bayar di hotel, itu juga bisa. Jadi pilih dulu tiketnya, kemudian juga pilih hotelnya melalui Agoda. Untuk visa, kedutaan China ada membuka beberapa perwakilan di Indonesia. Jadi ada di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Denpasar. Jadi buat kamu yang berdomisili di 4 kota ini, lebih baik ngurus sendiri. Karena apa? Biayanya akan jauh lebih murah. Yang saya cek terakhir, biaya 1 kali entry atau single entry ke China adalah Rp800.000. Kalau multiple entry tentunya lebih mahal. Bisa cek juga link yang saya sertakan di deskripsi untuk tahu harga detailnya dan juga alamatnya di mana. Nah kalau misalnya bukan di 4 kota ini bagaimana? Tenang aja, coba kontak travel agent terdekat, kemudian tanyakan ke mereka berapa pengurusan visa China. Bisa jadi lebih mahal karena tentunya travel agent juga membutuhkan keuntungan dan juga ada biaya
kirimnya, tetapi semua dokumen biasanya disediakan dari travel agentnya, maksudnya dicekkan sama travel agentnya. Jadi cek link di bawah ya untuk pengurusan visa. Jadi berapa sih biaya yang perlu kita keluarkan untuk kita datang ke Canton Fair? Coba kita breakdown ya satu-satu ya. Yang pertama tiket. Saya udah ngecek kalau misalnya kita mau berangkat sekitar 2 atau 3 bulan sebelumnya, nyarinya ya. 2 atau 3 bulan sebelumnya itu sangat ideal. Tiket itu berkisar antara 4 sampai 8 juta rupiah. Memang tidak direct. Saya ngecek dari beberapa kota. Yang ada direct itu hanya dari Jakarta dan Bali. Itu ada dari Jakarta langsung ke Guangzhou. Tetapi kalau misalnya kita tidak tinggal di Jakarta atau Bali, misalnya saya di Surabaya, maka kita harus transit dulu. Ada yang transitnya di Singapura pakai Scoot atau Singapore Airlines. Terus kemudian ada juga yang transitnya di Kuala Lumpur kalau pakai AirAsia. Ada juga yang transitnya di Hong Kong. Jadi sesuaikan aja kalau misalnya Anda tidak berada di kota besar, coba cek tiket misalnya ke Bali atau ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Guangzhou. Antara 4 sampai 8 juta rupiah tergantung maskapai yang Anda pakai. Kemudian untuk hotel. Hotel saya sudah cek juga, kalau bintang 3 dan 4 itu kurang lebih antara 500.000 sampai 1 juta. Cuma saya sarankan jangan mepet-mepet. Kalau bisa 2 bulan maksimum lah, 2 bulan itu udah booking. Tentunya setelah visa didapat dan kita sudah daftar ya. Jadi sudah booking hotel 2 bulan sebelumnya. Karena apa? Semakin mepet, ingat ada 200.000 orang dari seluruh dunia datang ke Canton Fair. Dan itu baru buyer, bukan juga dari pabrikan. Dari pabrikan juga ngirim orang ya. Sehingga hotel-hotel di Guangzhou pada saat diadakan Canton Fair itu akan sangat padat dan akhirnya menjadi mahal. Sehingga kalau misalnya kita booking 2 bulan sebelumnya, kita masih bisa dapat antara 500.000 sampai 1 juta per malam. Nah, bagaimana kalau misalnya biaya transportasi di sananya juga biaya konsumsi. Dari terakhir yang saya pergi, biayanya kurang lebih kayak di Jakarta. Jadi kalau satu kali makan, misalnya di mall gitu ya kurang lebih antara 50.000 sampai 100.000. Tentunya kalau kita makan di depot pinggir jalan kayak gitu atau sambil di luar kayak gitu tentunya lebih murah. Dan transport juga kurang lebih sama seperti kota-kota besar lainnya. Dan di Guangzhou mereka punya MRT atau metro yang biayanya juga cukup murah. Jadi kalau misalnya kita totalkan berapa sih biayanya total kalau misalnya kita mau datang ke Canton Fair, saya kalkulasi kurang lebih siapkan dana antara 12 juta sampai 16 juta rupiah untuk 7 hari perjalanan. Jadi kurang lebih 1 minggu habisnya 12 sampai 16 juta rupiah. Itu gambarannya. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor dari video ini yaitu Asia Commerce. Asia Commerce adalah perusahaan jasa ekspor dan impor yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun dan membantu banyak sekali pengusaha di Indonesia dalam mengimpor barang dagangan ataupun barang kebutuhan produksi. Nah, Asia Commerce ini memiliki beberapa kantor di beberapa negara. Di Indonesia sendiri kantornya ada di Jakarta dan Surabaya. Dan mereka punya kantor juga di Malaysia, Singapura, Filipina, juga Thailand. Karena main bisnisnya adalah impor dari China, maka Asia Commerce ini juga memiliki kantor dan gudang yang ada di Guangzhou. Jadi tepat sekali kalau misalnya kamu mau mengimpor barang hasil dari pengunjungan ke Canton Fair, bisa menanyakan jasa impor barang ke Indonesia melalui Asia Commerce. Nah, yang menarik beberapa waktu lalu saya ketemu dengan CEO dari Asia Commerce. Dan dia bilang bahwa Asia Commerce beberapa kali mengadakan sourcing trip. Apa itu sourcing trip? Yaitu beberapa pengusaha dikoordinasi oleh Asia Commerce berangkat sama-sama untuk datang ke pameran di China. Salah satu pameran yang mereka datangi juga adalah Canton Fair. Dan di China ada puluhan pameran-pameran skala internasional lainnya. Jadi kalau kamu misalnya tertarik, gak mau ribet, gak mau pergi sendiri, bisa kontak ke Asia Commerce. Untuk linknya saya sertakan juga di deskripsi di bawah. Sekarang persiapan kita kan sudah beres, jadi kita tinggal berangkat. Nah, masalahnya adalah kita ngapain di Canton Fair? Buat teman-teman yang sudah pernah datang ke pameran bisnis atau pameran dagang, tentunya bisa dapat gambaran seperti apa sih pameran dagang itu. Tetapi kalau misalnya belum pernah dan belum ada gambaran sama sekali tentang seberapa besar sih Canton Fair ini, maka saya akan kasih kisi-kisinya. Ya, jadi waktu kita datang pertama kali di pintu depan itu ada area daftar ulang. Jadi kita print saja hasil dari kita daftar itu atau balasan emailnya.
kemudian di-scan, dan kemudian nanti kita akan dicetakkan sebuah badge warnanya biru seperti yang terlihat ini ya. Jadi badge ini bisa dipakai untuk 1 kali fase Canton Fair. Bukan untuk fase itu aja, maksudnya 1 batch seperti itu ya. Jadi kalau kita datang fase 2 atau fase 3, batch yang sama itu tetap bisa dipakai. Nah, karena sangat luas, saya sangat menyarankan waktu kita datang, kita cek maps-nya dulu. Di hall A ada apa, di hall B ada apa, C ada apa, dan D ada apa. Dan kita datengin dulu sesuai dengan industri yang memang kita geluti. Atau kalau misalnya mau jalan-jalan saja juga boleh. Tetapi ingat, ada jam tutupnya. Sore mereka sudah bersih-bersih ya, menjelang malam kayak gitu. Jadi saya sarankan untuk juga melihat waktu dengan baik. Karena apa? Berpindah dari satu hall ke hall lainnya juga makan waktu. Apalagi hall C yang jalannya cukup jauh. Karena luas, dalam 1 hari itu kita bisa jadi jalan kaki itu bisa sampai 8 jam. Jadi sangat saya sarankan kita itu memakai sepatu yang nyaman, sepatu kets atau sepatu sneaker yang memang sudah kita pakai sehari-hari. Saya juga tidak menyarankan pakai sepatu yang baru karena biasanya juga bikin lecet ya. Jadi pakailah dulu 1-2 bulan kalau misalnya memang beli baru, sehingga pas di sana akan sangat nyaman. Nah, kalau misalnya capek bagaimana? Kalau misalnya lapar bagaimana? Tenang aja. Kompleks Canton Fair ini sangat besar dan sudah banyak juga kafe-kafe atau restoran yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita lapar, saran saya juga jangan pas jam makan siang karena akan terjadi antrian yang panjang. Jadi kalau misalnya bisa gitu ya, mungkin jam 11 atau setengah 12 kita sudah cari makan duluan. Atau malah setelah itu. Sehingga apa? Waktu kita untuk antri juga semakin minim. Kemudian karena ini acara bisnis, jangan lupa bawa kartu nama. Walaupun misalnya zaman sekarang kita sudah sangat jarang sekali misalnya pakai kartu nama, saya juga udah jarang. Tetapi untuk acara ini ada baiknya kita tetap memakai kartu nama supaya apa? Kita serahkan ke pabrikan atau distributor yang sudah kita temuin itu. Nah, teman-teman, tentunya kalau misalnya kita menemuin banyak sekali pabrik atau supplier atau distributor, kita akan menerima sangat banyak juga kartu nama. Kadang kita ketemu beberapa orang aja, kita bawa kartu namanya pulang ke rumah, kita kan bingung, ini tadi bootnya yang mana ya, barangnya yang mana. Sehingga apa? Saya sangat menyarankan kita bawa ada 3 hal, yaitu yang pertama buku, yang kedua pulpen, yang ketiga staples. Nah, saya kasih tahu tujuannya apa. Waktu pertama kali saya datang ke Canton Fair di 2012, saya juga nggak ngerti. Sampai saya melihat ada beberapa orang yang ternyata sangat profesional. Mereka udah terbiasa, mungkin datang ke Canton Fair ini udah kesekian kalinya. Sedangkan waktu itu saya baru pertama kali datang. Jadi mereka membawa buku, kemudian kartu nama itu sama mereka di staples di buku itu, terus kemudian ditulis barangnya dia apa aja. Bahkan ada beberapa membawa kamera, ingat di 2012 kamera handphone ya, belum sebagus sekarang. Jadi mereka foto kartu namanya itu dengan bootnya, backgroundnya bootnya itu. Sehingga apa, waktu mereka pulang ke rumah atau mereka pulang ke hotel, mereka bisa ingat, ini tadi kartu nama ini yang barang mana dan bootnya yang seperti apa. Jadi saya ulangi ya, bawa buku, bawa pulpen, juga bawa staples. Sehingga apa, buku itu nanti isinya penuh dengan kartu nama dan tulisan-tulisan kita. Sama seperti kartu nama yang banyak, nanti kita juga bawa pulang brosur dan katalog yang banyak juga. Sehingga apa? Kita perlu tempat penyimpanan. Pertama kali saya waktu ke Canton Fair, itu saya bawa backpack. Dan lama-lama berat juga. Karena apa? Brosur-brosur, kadang bawa barang contoh, itu lama-lama berat. Sehingga apa? Saya lihat orang yang berpengalaman, itu mereka bawa troli. Atau ada yang bawa backpack gede, tetapi ada trolinya, ada rodanya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pergi ke Canton Fair dan kalau kita punya tas troli yang kecil atau koper kecil, saya sangat sarankan untuk dibawa aja. Untuk apa? Supaya kita nggak capek menggendong ataupun misalnya cuma pakai tas dikasih dari orang yang di pameran, kan tidak bagus juga. Oke, jadi bawa troli. Saya mencoba mengingat lagi, waktu 2012 saya pergi ke Canton Fair pertama kali, di zaman itu handphone belum secanggih sekarang. Sehingga apa, semua kelengkapan data-data yang saya perlu ketahui itu saya print. Untuk hotelnya, alamatnya saya print. Maps-nya, MRT-nya, Guangzhou itu saya print. Tiket saya print, semua saya print. Bahkan jadwal fase 1-2-nya juga
saya print. Tetapi zaman hari ini semua handphone sudah sangat canggih, sehingga apa? Kita tidak perlu lagi mungkin ngeprint satu-satu. Sehingga yang paling penting adalah internet. Nah, saya waktu terakhir kali pergi itu pakai provider Passport, bukan promosi ya, dan saya juga tidak ada sponsor dari Passport. Anda boleh cari dari manapun sebenarnya boleh ya, cuma yang saya pakai terakhir itu Passport. Untuk linknya saya sertakan di deskripsi di bawah. Jadi kita ambil aja paket misalnya 7 hari ke China, sehingga pas nyampe di sana, kita nyalakan saja modemnya, maka bisa 5 device terkonek ke satu modem. Dan kita tidak perlu lagi men-save atau mengeprint gitu ya, semua jadwal perjalanan lah, hotel, karena apa? Semua sudah tersedia di handphone. Begitu pula dengan bahasa. Walaupun saya keturunan ya, tetapi saya juga tidak bisa bahasa Mandarin. Sehingga apa? Google Translate sangat bisa diandalkan. Yang penting apa? Ada internet. Jadi download saja Google Translate, dan di Google Translate kita bisa mentranslate langsung kamera ataupun conversation. Sehingga kalau misalnya kita ngomong ke taksi, kita mau ke hotel ini, di save saja alamat hotel kita, masuk ke Google Maps, terus save want to go gitu ya, want to go, kemudian serahkan aja ke supir taksi. Ada lambang speaker, tinggal dipencet saja, maka supir taksinya tahu kita mau pergi ke hotel yang mana. Jadi internet salah satu yang paling penting, sehingga tolong cek di deskripsi. Sekali lagi ya, banyak informasi di deskripsi. Kamu bisa cek sekarang juga untuk beli modem sebelum pergi ke sana. Ya itulah hal-hal yang kamu perlu siapkan sebelum kamu pergi ke Canton Fair. Berdasarkan yang saya riset dan juga pengalaman saya selama pergi ke Canton Fair. Semoga video ini bermanfaat, dan bila menurutmu kamu mendapatkan manfaat dari video ini, klik tombol like di bawah. Saya Rico Alexander, semoga perjalananmu ke Canton Fair bisa membawa pulang bisnis yang cuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.